Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini spesial nih pelajarannya. Mungkin kalian belum tahu sekarang kita akan belajar apa. Apakah akan belajar matematika, bahasa Indonesia? Bukan. Hari ini spesial pelajarannya. Tetapi sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Oke, dipimpin oleh ketuanya. Dit, silakan bacakan doa. Berdiri sebelum belajar, bacakan dulu. Sebelum belajar, alangkah baiknya. Selesai? Oke. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu. Biar cepat, lihat kanan kirinya ada yang tidak berangkat. Lihat wajah-wajah teman kalian. Mal, ada yang tidak berangkat. Siapa? Siapa? Anugerah makanan? Sakit. Main HP. Waduh, parah banget anugerah. Perempuan ada nggak yang tidak berangkat? Hadir semua? Oke. Pino kemana? Pino kemana? Main HP. Berarti 2 orang laki-laki alfa semua ya? Aduh, alfa semua. Oke. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, apa mau kasih tahu dulu? Sekarang kita akan belajar mungkin pelajaran baru. Ada yang tahu? Pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau yang biasa kalian tahunya AI. Nah, ada yang sudah tahu AI di sini? Langsung yang tahu AI? Ya, Bapak mau bertanya ke Dita dulu. Dita, menurut kamu AI itu apa sih, Dita? Nggak apa-apa, apa aja tuh. Ngomong aja kayak apa, buat apa gitu. Membantu pekerjaan. Oke, ada lagi? Hah? Asisten virtual, betul. Ada lagi? AI deh, apa deh? Gambar halu. Iya betul, boleh. Akhir-akhir ini Bapak sering lihat ya, gambar kartun tapi foto terus dijadikan kartun. Ada pernah nggak? Misalkan foto ini dijadikan kartun itu lewat bantuan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Ada lagi yang di sini suka itu pakai filter, entah itu TikTok atau Instagram, langsung filter muka, filter jadi cantik, jadi ganteng. Nah itu sama saja AI itu kecerdasan artifisial. Bagaimana sih cara kerjanya? Nah, mulai sekarang Bapak akan mencoba menjelaskan. Kita lihat video dulu ya. Ada video di depan, silakan disimak. Silakan disimak dulu. Ada video. Suaranya hilang. Nah, adakah yang bernama Jerry dan melihat kata komputasional di sini? Jadi mungkin ada hubungannya dengan komputer ya? Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah menebak dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita pun sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membuat gigi, mencatat ringkasan pelajaran, hingga menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir dong. Belum tentu. Contoh-contoh kalian kan
menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecepatan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini mirip seperti merencanakan coding yang sudah dibahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dipecah. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Jadinya kamu mengalami banyak hal, dari mulai berangkat di bus, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya, kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, telur, roti, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau memasak dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Oke, soalnya nanti saja. Nah, ini ada contoh soal computational thinking. Aduh, pakainya bahasa Inggris Pak, susah. Berpikir secara komputasional. Apa sih? Nah, sekarang Bapak jelaskan dulu ya. Apa sih berpikir secara komputasional itu? Oke. Sebelum kita membahas tentang kecerdasan artifisial, Bapak akan menjelaskan dulu gimana AI atau si kecerdasan artifisial itu berpikir. Apakah AI itu punya otak seperti manusia? Tidak. Pakainya itu algoritma. Kok pakai AI kok atau kecerdasan artifisial kok bisa tahu semua ya? Bisa tahu ini, bisa tahu itu. Itu karena latihan. Sama saja seperti melatih anak.
Sama saja seperti melatih mati. Tes. Mic-nya mati ya? Oke, nggak usah pakai mic lagi. Sama saja kita melatih adik kita. Contohnya yang punya adik di sini langsung. Yang punya adik, nah, Dek, tolong beliin apa ya biasanya es. Nah, tolong beliin es sih di warung. Ada yang biasa nyuruh adiknya. Banyak ya. Papa juga punya adik dan sering tersuruh. Dek, tolong beliin telur sih, tolong beliin mie. Lama-lama adik kalian tuh ngerti. Oh, kakak saya tuh sukanya beli es. Beli esnya itu es apa biasanya teh jus atau nutrisari atau es gudai atau mie-nya itu mie apa, mie goreng atau mie rebus. Sama saja seperti AI juga begitu. Dulunya belum ngerti apa-apa. Setelah dilatih, ternyata jadi paham. Tes. Nah, setelah dilatih terus, ternyata jadinya paham. Bagaimana sih cara melatihnya? Nah, sebelum latihan itu ini berpikir komputasional dulu, berpikir secara komputer nih. Seperti laptop, komputer, cara berpikirnya itu sama tidak seperti manusia. Menurut kalian, apakah sama? Apakah berbeda? Berbeda, betul. Berbeda ya, kita manusia, bukan mesin. Kalau ini sih mesin, tidak punya perasaan, tidak punya pengertian. Yang penting taunya kalau A ya A, kalau B ya B. Beda seperti manusia. Manusia sih kadang ada rasa kasihan, ada rasa sepertinya lebih baik begini. Nah, kalau mesin beda lagi, tidak peduli seperti itu. Nah ini, hari ini Bapak seperti yang tadi kasih tahu, belajarnya itu bukan matematika, bukan IPAS, bukan PKN, tetapi pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Untuk apa sih? Nah ini nih tujuannya, agar kalian mampu menguraikan dan memberikan contoh penerapan berpikir komputasional di kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak akan mengajak kalian untuk berpikir seperti layaknya komputer. Nah, gimana sih? Caranya komputer berpikir itu gimana sih? Ada yang sudah tahu? Belum? Ya. Jadi kita akan latihan pikir tapi seperti komputer berpikir. Nanti kalian bisa nih memberikan contoh-contoh penerapan berpikir komputasional secara nyata di kehidupan sehari-hari. Lanjut. Nah, Bapak mau bertanya nih. Ketika kamu akan berangkat ke sekolah, mana yang lebih dulu dilakukan? Apakah bangun-bangun pakai sepatu dulu terus mandi? Apakah bangun-bangun makan dulu terus pakai sepatu terus mandi? Apa-apa dulu? Pertama bangun dulu pasti ya. Tidur, terus mandi dulu, terus makan dulu, terus pakai seragam, terus pakai sepatu, terus bisa nggak? Lihat, Bapak contohin ya. Bisa tidak? Bangun dulu, pakai baju dulu, terus mandi. Mandinya pakai baju gitu, terus pakai sepatu, terus sampoan lagi, terus berangkat. Bisa tidak begitu? Kenapa tidak bisa? Bisa sih, cuma nggak karuan ya. Nanti datang masa rambutnya masih ada samponya. Kamu kenapa di sini rambutnya masih ada samponya? Pak, tadi saya pagi tuh Pak, bangun dulu, terus pakai seragam Pak, pakai seragam dulu Pak, bukan mandi dulu, pakai seragam dulu, baru mandi, mandinya pakai seragam dulu Pak. Setelah mandi saya sarapan Pak, sarapan. Setelah sarapan saya lanjut mandinya. Ya, nggak jelas nanti begitu. Jangan seperti itu ya. Itu namanya berpikir secara acak, jadinya tidak karuan. Nah, sekarang kita akan mencoba berpikir secara urut atau secara komputasional. Lanjut, ketika kamu ingin pergi ke Bandung, hal apa yang harus kamu pikirkan sebelum benar-benar pergi? Ketika kamu pengen jalan-jalan, Bapak pengen tanya, persiapannya apa dulu tuh? Malamnya uang, oke, siapin dulu sangunya sudah ada. Terus pakaian dimasukkan ke tas. Terus apa lagi? Obat-obatan, oke. Terus apa lagi? Makanan. Ya, biasanya kalian kan belanja dulu tuh ke Indomaret, Alfamaret, gitu kan. Setelah sudah semua,
Sudah siap? Tinggal nanti besok tinggal apa lagi? Ya rokok untuk bapak kamu ya rokok. Kalau kalian masih belum boleh masa anak kecil merokok. Baru pergi ke Bandung jalan-jalan. Nah, jadi sudah siap semua. Tidak bisanya Pak, saya sih nggak usah itulah, nggak usah persiapan lah. Nanti santai di sana aja. Ketika di sana mau mandi nggak ada salinnya, mau makan beli makanan nggak ada uangnya karena lupa dompetnya ketinggalan. Jadi jangan begitu. Kita coba berpikir komputasional atau berpikir itu runut gitu. Ada tahapan-tahapannya. Apa sih tahapannya? Berpikir komputasional dulu nih. Masih asik ya? Menurut kalian tuh apa sih Pak? Komputasional tuh saya juga baru dengar Pak kata-kata komputasional. Nah ini berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis hingga dapat dipahami oleh manusia, komputer dan keduanya. Gimana ya? Jadi gampangnya begini. Kita tuh sebenarnya sama si komputer itu nyuruh, hei komputer tolong buatkan ini. Nah tapi bahasanya itu bukan seperti bahasa kita, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Indo, bahasa Jepang. Komputer nggak ngerti begitu. Ada sendiri bahasanya, namanya bahasa pemrograman. Contohnya bahasa pemrograman itu ada Java, C++, ada bahasa Python. Nanti itu sih mungkin kalian kalau masuk kuliah terus jurusannya jurusan komputer nanti dipelajari bahasa komputer. Cuma sekarang sebelum ke situ kita belajar dasarnya dulu tentang berpikir komputasional. Nah, ada berapa sih berpikir komputasional itu? Ada berapa tuh? Tolong dibaca. Laki-laki perempuan 4. Silakan dibaca fondasi berpikir 1, 2, 3 bareng-bareng. Ya, fondasi berpikir 1, dekomposisi. Aduh Pak, apalagi 2, pengenalan pola. 3, abstraksi. 4, penyusunan algoritma. Tenang. Jangan bingung, jangan cemas, Bapak akan menjelaskan satu-satu. 1, dekomposisi artinya memecahkan masalah menjadi perintilan yang kecil biar gampang. Contohnya, ketika Bapak pengen bikin apa tuh? Ketika Bapak pengen bikin pesta ulang tahun, tidak semuanya Bapak yang nyiapkan. Bapak nyuruh misalkan Adit, kamu mempersiapkan kue ya, kuenya. Terus misalkan Mas Jito, kamu nyiapin minumannya ya. Terus misalkan Hilman, kamu nyiapin tentang dekorasinya ya. Jadi Bapak tuh dibantu gitu sama kalian, tidak saya beli kue sendiri, menyiapkan ini sendiri, menyiapkan undangannya sendiri. Aduh, nanti kalau begitu lama, bisa sampai sebulan nanti. Kalau dibantu mungkin cuma sampai sejam 2 jam sudah selesai. Nah gitu. Jadi memecahkan masalah yang besar ke dalam perintilan-perintilan masalah yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Kedua, pengenalan pola. Setiap hari kalian tuh biasanya dari bangun pagi sampai tidur itu ngapain? Pertama bangun, sekolah. Nah di sekolah nih ngapain? Main HP terus. Masa nggak sholat sih? Main, sholat zuhur, makan siang, terus tidur siang lah boleh. Terus sorenya, sore sholat isya, terus layangan boleh lah. Terus maghrib, sholat maghrib. Setelah sholat maghrib ngaji. Terus apa lagi? Sholat isya. Terus setelah isya main lagi. Belajarnya kapan? Belajar dulu, terus main lagi, main HP mungkin. Terus tidurnya jam berapa? Langsung yang tidur jam 9. Bapak mau tahu jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Serius jam 12 kita. Jangan malam-malam nanti kesiangan. Jangan malam-malam ya tidurnya, tapi malah kesiangan.
Nah itu. Yang kedua, pola itu mengulang setiap hari. Kalian setiap hari begitu saja. Sampai kapan? Ya sampai terus sampai kalian melakukan kegiatan-kegiatan itu. Lanjut yang ketiga, abstraksi, melakukan atau mengidentifikasi prinsip yang menghasilkan pola. Gampangnya begini nih. Abstraksi itu yang tadi itu. Ketika kamu jalan-jalan, terus pengen cerita ke teman, itu cerita yang penting-pentingnya saja. Atau ketika kamu pengen bikin bakso, ya cara-caranya itu ya apa sih bikin bakso tuh? Ketemunya misalkan orang jualan bakso tuh, mangkoknya, terus kasih apa tuh biasanya? Nggak usah mangkoknya harus gambar Hello Kitty pak, biar enak. Aduh, gambar mau gambar Hello Kitty, mau gambar ayam itu aduh. Yang penting kan ada bumbunya, terus ada airnya, terus dimasukin baksonya jadi begitu. Oke lagi ganteng. Lanjut keempat, algoritma. Nah ini nih cara berpikir komputasional yang terakhir. Memecahkan masalah yang sama secara step by step sehingga dapat menyelesaikan permasalahan. Nanti kita coba ya. Nanti Bapak punya sesuatu. Ya. Bapak punya lembar kerja. Ini contoh latihan kalian berpikir secara komputasional atau seperti apa tuh? Seperti komputer. Ini di sini ada kertas. Nanti Bapak coba bagikan. Oke? Kertasnya ada berapa nih? Ya? Cukup ya? Satu meja. Satu apa? Satu meja, satu. Nyambung ke apa tuh? Kamu jangan sendirian dong. Kesini nih, bertiga nih. Masuk ke berempat. Sama ini. Barengan ya. Ini boleh. Oke, silakan dilihat dulu yang sudah mendapatkan itu, yang sudah mendapatkan kertasnya silakan dilihat. Silakan dilihat dulu. Sudah dilihat belum? Nah, ambil pulpen atau pensil boleh. Silakan ambil pulpen atau pensil. Ya. Yang dapat lembar ini dulu ya. Yang dapat lembar ini. Nah, silakan kalian bikin garis pola seperti yang di sampingnya, sama persis. Oke. Nah, iya yang dapat ini kan beda-beda dapatnya. Yang dapat ini kode warna silakan nih. Di sini warnanya ada hurufnya. Silakan ketika warna kuning hurufnya apa nanti tulis di dalam kotak. Ada contohnya tuh. Kuning hurufnya C, tulis C. Gitu. Silakan dikerjakan. Yang ini pesan rahasia dari luar angkasa mana tuh? Haziko lihat. Sama saja seperti warna-warna, tetapi pakainya planet nih. Planet biru hurufnya A. Berarti kamu tulis A. Nah begitu. Silakan kalian coba, jangan buru-buru memproses data atau input data sehingga ya apa? Nggak usah. Tidak usah dikasih nama ya, langsung dikerjakan. Itu latihan memproses data
data mentah atau input menjadi output yang kita inginkan. Pura-puranya kertas itu komputernya, kalian masukin data, terus komputernya itu menerjemahkan, oh jadinya begini. Silakan dicoba dulu, jangan buru-buru. Tidak usah dikasih nama, tidak apa-apa. Sama buru-buru sudah, tidak usah, nanti tidak usah dikasih nama, santai saja, tidak usah. Tapi Pak kita disukai. Ya nggak apa-apa. Oke, nanti yang sudah selesai nanti dulu ya bareng-bareng. Ini namanya kegiatan coding unplugged. Nih, Bapak melakukan contoh kegiatan berpikir komputasional coding unplugged atau tidak pakai komputer. Kalian pakainya apa nih? Kertas, pulpen, pensil. Nah, itu namanya unplugged atau tanpa perangkat. Nah, nanti kita coba yang plug juga, yang perangkat. Silakan, masih yang sudah boleh kita lanjut sama kelompoknya di sini bertiga. Silakan. Lihat apakah betul pekerjaannya sini, nggak apa-apa. Sini. Nah, awas, ada kabel, awas. Oke, silakan bacakan hasil coding unplugged yang kalian kerjakan. Pertama, apa itu? Cat. Oke, yang ini sudah selesai semua belum? Nah, lihat kalau sudah, kita bacakan coba nomor satu apa? Cat. Oke, betul semuanya? Ada yang salah? Kalau salah berarti salah. Soalnya cat betul. Oke, Adit salah satu. Katanya salah tadi. Ya betul atau salah? Ya. Oke. Cat. Lanjut yang kedua, silakan. Terus yang kedua ini, yang ketiga ini. Sudah belum? Sudah belum? Terus dikerjakan dulu. Terus cek. Yang kan sudah mulai. Nomor satu apa? Ulang nomor satu. Nomor dua. Nomor tiga. Nomor empat. B. Nomor 5. B. Betul. Nomor 6. Z. Nomor 7. C. Nomor 8. Ya. Oke. Ada yang betul semua? Nomor 1 cat, CAT, ada contoh. Nomor 2 jog, DOG. Nomor 3 hot,
HOT. Nomor 4 bag BAG bag. Nomor 5 B tulisannya BEE. Nomor 6 SAD atau SED tulisannya SAD. Nomor 7 C tulisannya SEA. Nomor 8 HEAD. Betul semua? Ya, silakan itu. Tepuk tangan dong. Oke, lanjut. Yang mendapatkan planet maju. Rina atau Nia, boleh? Nia maju. Ya. Berdua aja. Gampang. Yang lain ya. Oke, sini. Apa? Awas dapat. Yang dapat ini, yang dapat pesan rahasia dari luar angkasa. Ada gambar-gambar planet dan ada angka huruf-hurufnya ya. Kita akan coba menerjemahkan ini. Silakan bacakan. Silakan bacakan pesan apa yang terdapat di kertas tersebut. Silakan. Yang kencang agar yang lainnya mendengar. Yang kencang. Nah, tidak akan duduk selama yang lain tidak dengar. Sudah belum? Nah, katakannya terus sampai kedengeran, tidak akan duduk sampai tinggal ngomong doang masa berani. Ya betul, ngomongnya betul. Oke, kedengeran? Coba Rina maju. Dibacakan pesannya. Maju lo boleh. Ayo, kita bercerita aja boleh nggak? Silakan Am. Sebentar. Kelas pada nggak bisa ngomong sih. Ngomong doang apa pesannya? Sama aja. Nah, tidak usah malu-malu. Disuruh ngomong bukan disuruh macul. Yang betul ya. Yang betul. Asik kok. Cek. Am, cepetan. Ya enggak, yang lain nggak peduli. Yang penting kamu ngomong aja. Ada banyak orang banyak sih. Ada banyak hal menarik dalam diri kamu, harus tahu. Itu aja alat banyak Am. Lanjut yang pola. Lanjut yang pola yang dapat bola. Mana yang dapat bola lihat. Oh sini Kos. Coba sini Sini. Sini mana saja. Pak sini aja Pak sini. Ayo sini. Lihat aja polanya belum. Sini lihat. Sini cepetan. Ayo dong, sudah belum? Mana? Salah itu. Kelebihan satu. Ini harusnya sini. Coba yang dapat bola masuk. Yang dapat bola.
Coba yang dapat pola, Bapak lihat satu-satu ya. Ya betul 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 ya betul. Oke, ada lagi ya. Ya betul. Ada lagi yang dapat pola ya. Betul betul. Oke. Tuh, ada lagi yang dapat bola? Salah satu, salah dua, salah tiga, salah dua. Ada lagi? Betul, betul. Mana yang salah? Tanya ya. Coba pesannya dapat nggak? Lihat. Ada. Ajo. Ira ketemu. Oke. Duduk. Oke ya. Nah, yang tadi itu namanya kegiatan unplug atau tanpa gitu. Sekarang kita coba ya. Oke, duduk. Duduk. Kita coba selanjutnya. Duduk. Nah, duduk. Ngapain bawa itu? Nah, mana ya? Oke, sekarang kita coba. Disney karakter mencoba mencocokkan gambar. Oke ya, Bapak nanti minta bantuan kalian untuk mengerjakan. Siap? Lihat sini. Biasa dulu. Nah, oke. Tolong kalian ingat-ingat nanti gambar mana yang cocok dengan angkanya. Kita lihat dulu nomor 1. Nah, ingat dulu nih. Oke. Coba. Nah, baca. Salah ya. Coba nomor berapa? Contohnya. Kita coba dulu. Nah, ini baca nggak? Oke, good. Masih banyak. Nomor berapa lagi? Kita cek satu-satu dulu ya. Nah, oke. 2. Baru 2. Dapat duduk ngapain? Iya kan, pertama Bapak belum tahu. Oke. Good. Ini namanya berpikir komputasional menentukan pola. Nah, polanya yang mana yang sama? Nah, lanjut ya. Nah, mana tuh? Sinyal dia tuh berapa? 9 atau 8? Oke. Terus Niki. Wah, salah. Apa-apa. Tuh. Sama?
Oke. Berapa lagi? Berapa? 15 sama berapa? Dua puluh berapa? 8 atau 10? Oke. Ingatannya bagus ya. Bagus. Oke. Mana ini? Ini berapa nih? Ayo. 7 atau 12 atau 18? Oke. Ya ini yang gampang terakhirnya. Nah, jadi kalian tanpa sadar sudah bisa berpikir komputasional, yaitu mengenali pola Pak ini 7 sama ini samanya, ini sama ini. Kalau kalian tidak bisa menerapkan, nggak bakal berhasil. Nah, oke, 3 menit 30 detik. Lagi nggak? Lagi, oke, ada lagi. Ya, tinggal ini. Nanti dulu. Cari yang lain. Bentar. 2, 3. Nah, ini. Coba menemukan pola di sini. Mana ya? Animal, tapi pakai bahasa Inggris. Bisa nggak nih kira-kira? Nanti. Oke, lihat. Bentar ini. Bentuknya. Bentar. Bentuknya tiba-tiba putus. Tadi kan mulainya jam 9:30. Mana ya? Masih nyala nggak? Oh, udah pakai suara nih. Oke, ini coba lihat. Yang pertama nih, bahasa Inggrisnya macan. Tiger, tulisannya tiger. Coba dicari tulisan tiger. Tolong carikan tulisan tiger. Mana? Oh, elephant dulu, betul. Elephant, alias apa? Ada gajahnya di sini. Nah. Oke, tidak apa-apa, tidak pakai suara atau kenapa bisa tersambung. Oke, lihat di sini Bapak punya ambulan yang harus kalian bantu untuk sampai ke rumah sakit. Nah, ini ada jalannya nih, kelihatan nggak jalannya? Di bawah nih. Yang mana dulu? Lurus dulu atau belok dulu? Yang ini? Di mana, di sini atau di sini? Nah, terus kedua yang mana? Ini dulu atau kanan dulu? Ini? Oke. Selanjutnya. Nah, ambulannya sampai ke rumah sakit. Silakan maju, langsung kerjakan di laptop. Ini kemana? Nanti apa yang menjadi? Silakan maju kan? Boleh. Lewat sini kan? Lewat situ aja. Tinggal tunjuk yang mana? Mana dulu? Urut dong. Yang mana dulu awal? Itu. Oke, ini dulu ya. Oke, ini sini. Nah, terus
Masih level 2. Nah, sekarang tambah rumit. Silakan yang bisa maju. Ya, boleh maju. Man, dari situ, Man. Mana dulu, Man? Silakan, Man. Silakan, Man. Mana dulu ambulannya mau ke RS. Itu dulu. Oke, gini lah, Man. Kemana? Sini. Oke, terus. Dari awal, Man, dari sini dulu nih. Mana dulu? Ini ya. Oke, mana lagi? Jangan berisik. Jangan berisik. Jangan berisik, lihat di sini, lihat di sini. Mana, Man? Sini. Sini, oke. Terus nanti sini. Sini, oke. Ini ya. Terus sini. Oke. Terakhir apakah bisa? Iya, bagus. Bukan. Masih level 3. Ya, ini tambah sisa nih. Silakan. Yang maju. Yang mau perempuan. Perempuan. Dit, silakan. Bajunya Dit. Baju. Ya, betul. Ayo silakan. Ambulannya. Mana dulu? Dit, bajunya dimasukin dulu dong. Nanti semakin ke sana semakin susah. Atau yang susah aja nih, jangan yang 4 ya. Aku kan sudah bisa lihat. Level berapa nih? Ini 10. Sama aja gampang. Coba yang level 15 nih. Nah, ruwet tuh. Ayo, coba. Pikir. Jangan sampai ambulannya melosok ke tengah sawah. Silakan nih, pikirin. Awalnya mana dulu nih? Gitu dulu, boleh. Oke, ini sini ya. Terus. Apakah betul? Terus. Ayo. Ini. Terus. Nggak apa-apa, ulang. Oke. Salah, bongkar, jalannya bongkar. Oh ini. Terus. Oke. Apakah akan nyampe ambulannya? Oke. Betul kan? Cara yang dibuat Adit. Lihat, apakah nyampe? Oke, bagus. Susah nggak? Susah tidak? Oke. Ambulan sudah bisa. Sekarang coba kita. Yang mana nih? Yang mana coba? Alien escape. Masih nyala, Man? Masih nyala, Man? Coba level 1 dulu deh, matang. Oh sama aja ini. Ganti deh, ganti. Ganti yang besar ya. Siap. Oke, Bapak minta bantuan. Lihat, untuk belajar mengenali pola. Nah, silakan lihat. Gambar mana yang berbeda dari yang lainnya? Jadi 3 gambar ini cari yang paling beda sendiri. A, B atau C, silakan. Yang mana? Yang mana? Kenapa B? Yang mana yang bedanya? Ini sama. Ini mana sih? Oh ini. Ini apa? Ini. Oke, kita lihat apakah betul. Iya betul. Lanjut. Nah, silakan. Kenapa A? Masih gampang lah ya. Nanti nambah sana nambah susah. Ayo.
Ayo yang mana? Mikir dulu, lihat secara baik-baik, kenali orang. B, yakin? Apakah betul? Oke, betul. Nah, sama mana kalian ini? Ayo, yang mana? Pusing. Es krim ini. Ayo, yang mana? Pusing kalian ya. Yakin? Kenapa? Emang bedanya apa sih A sama B? Hah? Mangkoknya nggak ada coraknya. Apakah betul? Oke, betul. Lanjut. Ayo, yang mana? Ada yang B yang mana? B. Kenapa B? Bapak mau tahu dulu. Ya. Silakan, ayo. Fokus. Belum ada yang salah ya, 6 betul, 0 salah. C, oke. Oh iya. Kok kalian bisa terus sih? Ayo. Buyat. Ayo. Yakin? Oke, terus. Nah, bisa. Bapak turutin kalian aja ya. Alamak, tambah susah nih. Ayo. Konsentrasi. Goyang-goyang rambut gak apa-apa. Milikir-milikir mata gak apa-apa, lihat. Apa? A atau B? A, oke. Ya, betul. Tambah susah ya? Waduh, tambah susah. Ayo, silakan. Kos, duduk kos. Ayo, yang mana? Yakin A? Oke, masih betul ternyata. Ayo. Pelan-pelan, lihat bedanya yang mana ya, yang berbeda yang mana. Pasti ada yang berbeda. Entah itu stroberinya, entah itu apanya. Berpikir seperti komputer yang bisa membedakan. Ayo, silakan. C. Saya setuju. Salah ternyata. Tidak apa-apa. Tidak boleh. Selesaikan, silakan. Ayo. Yakin. Atau B. A. Oke, kok tahu sih? Apanya sih yang beda? Nah, oke. Ayo. Apa sih, Pak? Pak, duduk, Pak, yang lain nggak kelihatan. Yakin, apanya yang beda? Harus ada alasannya dong. Yakin? Ya, salah. C yang betul. Masih banyak. Silakan. Duduk di sini satu orang. Pilih yang mana? Ya, yang lain pilih. Waalaikumsalam. Sebentar Bang lagi. Ini sob, silakan dulu. Silakan ayo pilih A, B atau C. Ayo pilih. Yang mana? Sok diklik, yang B diklik, silakan. Iya, klik. Bebas. Iya, salah. Lanjut, gak apa-apa, lanjut yang segitiga kecil. Nah, itu sok, lanjut. Silakan sampai 20, silakan.
Perempuan jawab boleh. Masa capcip dilihat. Tadi pada jago-jago sekarang salah terus berapa? Wih, lanjut. 4 lagi. Nah, tuh. Nambah susah. Ada pasti. Kita lihat akarnya atau lihat daunnya. Nih, lihat dari sini lihat dari sini. Bikin lagi, nggak apa-apa, lanjut. Tuh. Ini merah sama, ini sama, ini. Mana kayak ini atau ini? Coba aja udah, nggak apa-apa. Ayo mikir. Oke. Dua lagi. Ya, yang mana? Ya. Nih, pokoknya lihat. Silakan lihat perbedaannya. Kira-kira apa dia beda? Satu lagi. Waduh, lihat ininya nih kali ini. 1, 2, 3, 4. Oke, silakan duduk, tepuk tangan untuk semuanya. 14 besar dari 20 bawah. Nah itu. Berpikir komputasional kita belajar hari ini ya. Ada 4. Satu apa? Dekomposisi alias memecahkan masalah ke yang lebih kecil. Oke, duduk dulu. Sebelum kita istirahat, kita akan mengulas dulu yang terakhir. Iya, makanya nanti apa? Kan tadi masuknya berapa? Masuknya. Oke, sebelum kita akhiri, tadi berpikir komputasional itu ada 4 yang ingat apa aja? Nomor 1, dekomposisi alias memecahkan masalah. Yang kedua apa lagi? Mengenali pola. Setiap harinya kita gimana? Tadi itu sudah bisa mengenali pola. Nomor 1 samanya sama nomor 5. Nomor 4 samanya sama nomor 12. Itu namanya mengenali pola. Sama saja. Terus berpikir abstrak, yaitu berpikir yang penting-pentingnya saja. Ketika kita menjelaskan sesuatu yang penting-penting. Duduk sebelum istirahat. Belum sejam. Terus berpikir algoritma atau berpikir secara runut. Oke, sebelum selesai ada yang ditanyakan nggak? Sebelum selesai, apakah ada yang mau bertanya? Apakah tidak ada? Apa nih? Istirahat setelah ada yang bertanya. Ada yang tanya? Tadi sudah. Ada lagi? Oke, bagus. Apa artinya algoritma? Apa ya algoritma? Algoritma itu cara komputer berpikir. Jadi AI atau kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan itu berpikirnya dengan algoritma, dengan data-data yang dipelajari. Contohnya seperti kamu melatih, bapak contohnya seperti apa tadi? Seperti kamu melatih adik kamu yang tadinya tidak ngerti, jadinya ngerti.
yang tadinya nggak tahu jadinya tahu. Kalian juga ini lagi latihan nih, latihan berpikir apa tadi? Berpikir apa kita? Komputasional, bukan komunikasi. Berpikir komputasional. Silakan kalian apa? Lembarnya silakan dikumpulkan ke depan. Lembarnya silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Dikumpulkan. Bapak nanti periksa satu-satu. Ya itu nanti bisa dirumput. Sama saja itu berpikir komputasional, mengenali pola. Nanti kita lanjut ya. Silakan dikumpulkan. Silakan yang sudah dikumpulkan boleh istirahat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti pertemuan ke depan ya.